Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Salam kenal ya. Perkenalkan, nama Ibu Rifna Hasanah. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada kalian karena kalian sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Serang Baru. Hari ini, Ibu akan memberikan materi MPLS dengan judul Budaya Literasi Sekolah. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan kata literasi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita simak penjelasan mengenai literasi berikut ini. Budaya literasi. Apa yang dimaksud dengan literasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Literasi berasal dari bahasa Latin yaitu literatus, artinya orang yang sedang belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Literasi dalam artian umum adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis. Budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti proses membaca menulis. Pada akhirnya, apa yang dilakukan dalam proses kegiatan tersebut menciptakan sebuah karya. Menurut data UNESCO, tahun 2016, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca. Minat baca di Indonesia ada di peringkat 60 dari 61 negara di dunia. Hal itu membuat kita berpikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Penyebabnya, yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Lingkungan yang baik dipengaruhi oleh orang-orang yang akan memberikan dorongan positif di setiap aspek kehidupannya. Yang kedua, perkembangan teknologi. Tentunya ada dampak positif dan negatif perkembangan teknologi bagi si penggunanya. Dampaknya saat ini, buku dalam bentuk e-book lebih menarik daripada bentuk eksemplar. Sehingga minat untuk membaca buku dalam bentuk eksemplar sudah menurun. Dan pengguna teknologi lebih sering membuka gawai mereka daripada buku. Yang ketiga, copy paste. Budaya yang sering terjadi di kalangan masyarakat atau pelajar adalah copy paste dalam mengerjakan tugas mereka. Hal ini berpengaruh terhadap minat baca, karena dengan copy paste, pelajar merasa mudah dan diuntungkan sehingga membaca tidak dihiraukan lagi. Yang keempat, sarana kurang memadai. Kurangnya koleksi buku bacaan dan tempat membaca yang nyaman, karena bacaan menarik serta tempat membaca yang nyaman juga akan memberikan daya tarik sendiri kepada pembaca. Yang terakhir adalah kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan, ajakan, dan ketertarikan seseorang akan sesuatu. Jika kalian memahami manfaat dari membaca, maka kalian akan menyadari betapa pentingnya membaca dan ketertarikan kalian semakin tinggi untuk membaca. Selanjutnya ada tujuan literasi. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Yang keempat, dapat juga meningkatkan kepahaman seseorang dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Yang kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Yang keenam, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Yang ketujuh, memperkuat nilai kepribadian dengan membaca dan menulis. Selanjutnya ada manfaat literasi. Yang pertama, menambah kosakata. Yang kedua, mengoptimalkan kerja otak. Yang ketiga, menambah wawasan dan informasi baru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal.
Yang kelima, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang keenam, mengembangkan kemampuan verbal. Yang ketujuh, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang kedelapan, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Dan yang kesembilan, melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata yang bermakna. Jenis-jenis literasi. Yang pertama, literasi dasar. Literasi dasar merupakan suatu kemampuan untuk membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, serta menghitung. Yang kedua, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan merupakan suatu kemampuan untuk dapat membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi, memahami penggunaan katalog dan indeks, dan juga memiliki pengetahuan di dalam memahami informasi saat sedang menyelesaikan suatu tulisan, penelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, literasi visual, suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan juga literasi teknologi yang mengembangkannya dengan cara memanfaatkan materi visual atau kemampuan dalam menginterpretasi dan memberikan makna suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Yang keempat, literasi media merupakan kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, elektronik, dan lain sebagainya, dan juga dapat mengerti penggunaannya dari masing-masing media tersebut. Yang kelima, literasi teknologi merupakan suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi, contohnya hardware dan software, memahami cara mengakses internet, dan juga mengerti etika yang berlaku dalam penggunaan teknologi. Ada 5 cara membangun budaya literasi. Yang pertama, budayakan membaca di sekolah. Yang kedua, optimalkan peran perpustakaan. Contohnya, kalian bisa mengisi waktu luang atau saat istirahat untuk pergi ke perpustakaan. Yang ketiga, memberi hadiah buku. Contohnya, jika ada teman kalian yang berulang tahun akan lebih bermanfaat, berilah mereka buku atau novel. Yang keempat, menulis buku harian. Tulislah dalam sebuah buku atau jurnal kalian apa yang kalian alami hari ini. Kemudian yang terakhir adalah membuat karya tulis. Kalian bisa membuat karya tulis seperti cerpen atau puisi atau karya tulis yang lain. Kemudian kalian tempel di mading atau saat ini kalian bisa posting di e-mading. Contoh gerakan literasi yang kami terapkan di SMP Negeri 1 Serang Baru. Yang pertama, jadwal wajib ke perpustakaan. Yang kedua, membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Yang ketiga, membuat majalah dinding atau e-mading. Yang terakhir, kegiatan rutin pembiasaan literasi dilaksanakan setiap hari Rabu. Di sini Ibu cantumkan contoh novel remaja populer. Di antaranya yang pertama ada karya dari Raditya Dika. Mungkin kalian sudah pernah melihat, membaca, atau bahkan menonton filmnya, karena sebagian besar karya dari Raditya Dika itu sudah difilmkan. Ada Kambing Jantan, kemudian Manusia Setengah Salmon, ada Cinta Brontosaurus, Marmut Merah Jambu, Ubur-ubur Lembur, kemudian yang terakhir ada Koala Kumal, dan masih ada beberapa karyanya lagi. Nah, ini pasti kalian sudah sebagian besar sudah tahu atau bahkan sudah baca, tapi sebagian besar juga sudah menonton filmnya. Ada Dilan. Ya, Dilan ada yang pertama, Dilan 1990, ada Dilan 1991, dan yang terakhir adalah Milea. Ketiganya sudah difilmkan. Ini ada juga karya dari Doni Dirgantoro, ada novel 2, judulnya 2, kemudian 5 cm, dan ada lagi sequel dari 5 cm. Jadi 5 cm yang kedua. Yang sudah difilmkan itu adalah yang 5 cm. Ini juga ada beberapa contoh yang lain, kalian bisa
baca sendiri kalau penasaran dengan isinya. Jadi masih banyak contoh yang lain juga, ada karya Terelie dan lain sebagainya. Kegiatan literasi SMP Negeri 1 Serang Baru. Dokumentasi ini diambil sebelum pandemi COVID-19. Kegiatan literasi rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pagi setelah apel dan dilaksanakan selama 1 jam pembelajaran. Ini merupakan kegiatan menceritakan kembali isi bacaan yang sudah mereka baca sebelumnya. Ini merupakan lemari literasi dan pohon gelis yang ada di setiap kelas. Setiap siswa wajib memiliki minimal 1 buku bacaan. Setelah selesai 1 buah buku bacaan, mereka meminta daun yang terbuat dari kertas origami kepada guru bahasa Indonesia atau wali kelas atau pembina literasi untuk menempelkannya ke pohon gelis. Daun tersebut berisi nama, judul buku, dan pengarang. Kalian juga bisa bertukar buku dengan teman kalian. Semakin kalian banyak membaca, semakin rimbun daun yang ada di pohon gelis kelas kalian. Kalian juga bisa menaruh karya kalian berupa cerpen, puisi, poster, dan karya yang lain di mading sekolah. Saat pandemi seperti ini, sebagai gantinya, kalian bisa mengunggah karya kalian di e-mading SMP Negeri 1 Serang Baru, tentunya dengan seizin pengelola dan pengurus dari e-mading tersebut. Jangan lupa follow Instagramnya ya, @madingwanserba. Jurnal membaca. Mulai saat ini, kalian wajib memiliki 1 buah buku dikhususkan untuk jurnal membaca. Boleh dari buku tulis atau yang lainnya. Kalian buat tabel seperti yang Ibu contohkan, yang terdiri dari nomor, hari, tanggal, judul buku, pengarang, halaman, ringkasan, paraf orang tua atau guru. Setiap kalian selesai membaca, kalian wajib mengisi jurnal membaca kalian. Ibu contohkan seperti ini. Hari ini Ibu membaca 1 buah buku. Judulnya Mahasiswa Koplak. Kemudian pengarangnya Wisnu Maulana dan Ibu baca dari halaman 1 sampai dengan 10. Ringkasan ceritanya kalian tulis di situ, kemudian parafnya orang tua kalian yang memaraf kolom tersebut. Nah, esok harinya, nomor 2, Ibu melanjutkan novel Mahasiswa Koplak. Kemudian Ibu tulis hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Judul buku Mahasiswa Koplak. Karya atau pengarang Wisnu Maulana dan halamannya itu terusan dari hari sebelumnya. Halaman 11 sampai dengan halaman berapa. Nah, ringkasannya isinya apa, kemudian paraf orang tua. Seterusnya seperti itu sampai kalian menyelesaikan 1 buah buku atau novel. Setelah selesai, baru kalian ganti dengan buku yang lain dengan judul yang lain. Paham ya? Nah, di sini setelah kita tadi belajar mengenai literasi, ada beberapa daftar pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian literasi. Yang kedua, sebutkan 5 judul buku fiksi yang kalian ketahui, atau yang kalian punya boleh, atau yang kalian sudah pernah baca juga boleh. Kemudian yang ketiga, ceritakan pengalamanmu tentang budaya literasi yang diterapkan di sekolah sebelumnya atau semasa SD. Nah, di sini ada kata-kata yang mungkin menjadi penyemangat kalian supaya rajin membaca. Yang pertama adalah buku adalah jendela dunia, di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan. Hanya cukup dengan membaca sebuah halaman. Kemudian yang kedua ada buku adalah jembatan ilmu.
untuk menghubungkan pengetahuan dan kehidupan nyata. Dan satu lagi, satu catatan lebih aman dan berguna daripada 100 ingatan. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Tetap laksanakan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.